Gibran dan Bobi punya modal kuat bakal geser Anies di DKI. Kita berharap juga ya bahwa Mas Gibran bisa punya distinctive achievement lah ya, artinya capaian yang pembeda yang menjadikan katakanlah yang mengusulkan Mas Gibran untuk jadi gubernur itu memang punya basis lah seperti itu. Hemat saya mestinya mengikuti jejak seperti Pak Jokowi. Saya di Solo aja. Solo paling penak. Tapi menjelang detik-detik nanti Pilgub mungkin ada perubahan kayak kemarin di Pilwalkot Solo kemarin kan menjelang akhir penutupan itu kan. Terus mungkin di Jakarta juga akan seperti itu. Enggak, saya di Solo aja. PR-nya masih banyak di Solo. Jakarta belum pernah ramah kepada petahana sejak pemilihan langsung dilakukan. Selalu gagal, hanya satu periode, kemudian diganti yang baru. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang Gibran dengan kedekatan dia kepada banyak partai politik. PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, bahkan PKS itu cukup dekat. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution dirasa memiliki modal yang cukup dan tidak dimiliki oleh kandidat lain untuk bertarung pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik Henry Satrio Jumat 11 Maret 2022. Hal senada juga dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin. Gibran dan Bobi dipastikan memiliki banyak sumber daya untuk menang, baik itu sumber daya politik ataupun birokrasi. Menurut Ujang, dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak mungkin. Senario agar Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution mungkin bisa saja terjadi. Sementara untuk penilaian kinerja, kata Ujang, bisa dibuat bagus dengan pencitraan. Meski demikian, Ujang berharap sosok yang berpengalaman, berintegritas, mampu dan diterima warga Jakarta yang dapat mengisi Gubernur DKI Jakarta 2024. Perlu juga agar pemimpin ke depannya terus harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan kontroversi, karena keselamatan seseorang tergantung dalam menjaga lisannya. Itulah yang menjadi kelebihan Gibran dan Bobi. Seperti diketahui, DKI Jakarta diprediksi masih menjadi magnet politik para kepala daerah lain di Indonesia. Pada Pilgub DKI 2024, sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah yang populer di ruang publik diprediksi bakal meramaikan bursa calon orang nomor 1 di Jakarta. Hal itulah yang mungkin pantas diemban oleh Gibran dan Bobi. Sementara itu dari kubu Partai Demokrat, nama AHY diprediksi akan kembali mencoba peruntungan setelah gagal melawan duet Anies Sandi pada Pilgub DKI 2017. Jadi dapat dipastikan Pilgub DKI 2024 akan diwarnai dengan perang bintang. Seperti diketahui dilansir dari laman Natura, Presiden Jokowi diprediksi bakal mendorong anaknya yang juga merupakan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka atau sang menantu yang juga dikenal sebagai wali kota Medan, Bobi Nasution, untuk bertarung pada Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Salah satu di antara keduanya diprediksi bakal melawan Ahmad Riza Patria yang saat ini menjabat sebagai Wagub DKI. Pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak memperkirakan dua nama orang dekat Jokowi itu bakal didorong untuk berkontestasi menjadi orang nomor 1 di Jakarta dengan bekal popularitas dan Jokowi's effect. Dua nama itu bukan mustahil bakal melawan Ahmad Riza Patria. Bukan cuma Riza, misal saja Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng. Ganjar, kata Zaki, bisa saja diplot PDIP untuk bertanding di pemilihan Gubernur DKI periode 2024-2029. Memang kualitas Gibran dan Bobi cukup layak untuk memenangkan pertandingan. Jika memang di pemilu 2024 mendatang, mereka berdua bersanding untuk memperebutkan kursi DKI 1. Kendati tidak bersanding sebagai rekan tapi sebagai lawan, maka itu tak menjadi masalah karena kinerja mereka sudah terbukti kualitasnya. Bagaimana menurut Anda? Segala sesuatunya sih mungkin deh bro, tapi kan yang perlu dipikirkan dan perlu dipastikan adalah momentum dari Gibran ini ada atau tidak. Itu kan kalau kita membandingkan antara Gibran dengan Pak Jokowi ini kan sempat ya 2 periode di Solo situ sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. Nah momentumnya dia ini banyak, salah satunya adalah SMK.
Nah, Gibran sampai saat ini kan memang belum ada momentumnya. Tapi saya katakan juga bahwa kalau nanti terjadi antara Anies versus Gibran, ya persaingan pasti akan ketat sekali nantinya. Jadi artinya ketat, hitungannya adalah karena Mas Anies adalah petahana, kemudian Mas Gibran punya kekuatan politik yang baik dan momentumnya masih ada.